Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai penyelesaian SPL dengan metode yang pertama ada the inverse of the coefficient matrix. Yang kedua ada Gauss elimination, yang ketiga ada Gauss-Jordan elimination, yang keempat ada Cramer's rule. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Muhammad Fauzan Putra Aditya dengan 3 digit NIM terakhir 006. Yang kedua ada Muhammad Iqbal Hakiki dengan 3 digit NIM terakhir 191. Kemudian ada Bagas Nur Ardianto dengan 3 digit NIM terakhir 063. Baik, untuk materi yang pertama yaitu inverse matrix koefisien. Inverse matrix yang dilambangkan sebagai A inverse atau A pangkat min 1 untuk suatu matriks A adalah matriks yang memenuhi syarat A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan identitas atau matriks identitas, di mana ia adalah matriks identitas. Konsep ini serupa dengan kebalikan pada bilangan real, misalnya 2 dan setengah. Perhatikan form matriks berikut ini. Berikut ini adalah form matriks yang digunakan untuk mencari inverse matriks koefisien, yaitu X sama dengan A inverse kali B. Berikut ini adalah penjelasan mengenai lambang-lambang atau huruf-huruf yang terdapat pada rumus yang tadi, yang mana jika sistem persamaan linear dapat dituliskan dalam bentuk matriks sebagai AX sama dengan B, di mana A-nya itu adalah matriks koefisien, kemudian X adalah vektor variabel yang ingin dicari, B adalah vektor konstanta, maka solusi dari sistem tersebut dapat diperoleh dengan X sama dengan A inverse kali B. Nah, metode ini hanya dapat diterapkan jika A dapat diinverskan atau det tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk menghitung inverse matrix. Yang pertama, menghitung determinan. Pastikan determinan matriks A tidak 0. Kemudian, mencari matriks kofaktor. Hitung kofaktor untuk setiap elemen dalam matriks A. Kemudian yang ketiga, matriks adjoin. Nah, ini merupakan transpose dari matriks kofaktor yang disebut adjugate atau adjoin matrix. Kemudian pembagian dengan determinan A inverse diperoleh dengan mengalihkan matriks adjugate atau adjoin dengan 1 per determinan A sehingga diperoleh 1 det A dikali adjoin A. Berikut ini adalah salah satu contoh soalnya. Mari kita selesaikan. Yaitu ada persamaan pertama, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 0, kemudian 2X min Y ditambah Z sama dengan min 1, kemudian min X ditambah 3Y min Z sama dengan min 8. Dari soal ketiga persamaan linear tadi, kita kelompokkan menjadi beberapa bagian untuk ditempatkan pada nilai-nilai yang sesuai seperti contohnya A, X, kemudian B. Nah, ini disesuaikan dari persamaan linear tadi. Kemudian apabila telah mengelompokkan seperti ini sesuai soal tadi, kita masuk ke rumus inverse matrix koefisien, yaitu AX sama dengan B yang ada di bawah ini. Selanjutnya kita mencari kofaktor, kemudian kita transposkan sehingga mendapatkan adjoinnya. Nah, ini merupakan kofaktor dari matriks A, yaitu min 215, 40 min 4, 21 min 3. Selanjutnya kita kofaktorkan, yaitu dirubah dari baris menjadi kolom sehingga mendapatkan seperti ini, min 242, 101, 5, min 4, min 3. Kemudian untuk mendapatkan determinannya, kita tambahkan 2 kolom pertama dari adjoin matriks A ini, yaitu min 215, 40 min 4, kita tambahkan di sebelah kanan matriks adjoin A-nya ini. Kemudian untuk mendapatkan determinannya, kita kalikan diagonal yang pertama ini miring, min 2 kali 0 kali min 3. Kemudian 4 kali 1 dikali 5. Kemudian
2 dikali 0 dikali 2 kali 1 dikali min 4. Itu hasil perkaliannya tadi dijumlahkan semua, kemudian diagonal yang pertama dari bawah ini 502 itu dikali, kemudian min 4 1 min 2 itu dikali, kemudian min 3 1 min 3 1 min 3 1 4 dikali, kemudian perkaliannya tadi kita kurangkan dengan penjumlahan yang tadi sehingga mendapatkan hasilnya yaitu 4. Selanjutnya untuk mendapatkan inverse matriksnya kita kalikan A inverse dengan B kemudian kalikan dengan seperdeterminan A. Nah, ini tadi kita sudah mendapatkan determinannya yaitu 4. Kemudian rumus untuk mencari inverse-nya yaitu 1 per determinannya yaitu tadi 4, kemudian dikalikan adjoint dari matriks A yaitu matriks min 2, 4, 2, 1, 0, 1, 5, min 4, min 3, dikalikan B tadi yang sudah ditemukan 0, min 1, min 8, sehingga ketemu hasilnya min 5, min 2, 7, yang mana X sama dengan min 5, Y sama dengan min 2, Z sama dengan 7. Oke, selanjutnya adalah Gauss eliminasi. Diketahui bentuk sistem persamaan linear berikut yang nantinya akan diubah ke dalam bentuk matriks untuk melanjutkan langkahnya. Setelah diubah ke dalam bentuk matriks, kita akan menggunakan operasi baris elementer sehingga matriks A dapat direduksi ke dalam bentuk ref atau segitiga atas. Untuk solusinya secara lengkap atau langkah-langkahnya yaitu pertama, tuliskan bentuk SPL tadi ke dalam bentuk augmented. Yang selanjutnya, reduksi ke dalam bentuk ref sehingga diagonal utama bernilai 1 dan bentuk segitiga atas terbentuk. Lalu nanti yang terakhir akan menunjukkan hasil nilai X, Y, Z. Oke, untuk contohnya diketahui bentuk persamaan linear berikut yaitu X plus Y plus Z sama dengan 0, 2X min Y plus Z sama dengan min 1, min X plus 3Y min Z sama dengan min 8. Yang nantinya akan diubah ke dalam bentuk matriks. Berikut adalah bentuk matriks augmented dari persamaan linear tadi, yaitu X, Y, Z sama dengan 1, 2 min 1, 1 min 1, 3, 1, 1 min 1, 0 min 1, min 8. Setelah itu kita mulai langkahnya untuk mengubahnya menjadi bentuk segitiga atas. Yang pertama, baris 2 dikurangi 2 kali baris 1. Yang menghasilkan nilai matriks 1, 0, min 1, 1, min 3, 3, 1, min 1, min 1, 0, min 1, min 8. Lalu baris ketiga ditambah baris ke-1 yang akan menghasilkan matriks 1, 0, 0, 1, min 3, 4, 1, min 1, 0, 0, min 1, min 8. Selanjutnya baris kedua ditambah baris ketiga yang akan menghasilkan 1, 0, 0, 1, 1, 4, 1, min 1, 0, 0, min 9, min 8. Lalu langkah selanjutnya adalah baris ketiga dikurangi 4 kali baris kedua yang akan menghasilkan matriks 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, min 1, 4, dan 0, min 9, 28. Lalu langkah berikutnya baris ketiga dibagi 4 yang akan menghasilkan matriks 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, min 1, 1, dan 0, min 9, 7. Nah, nantinya 0, min 9, 7 ini disubstitusikan ke dalam bentuk SPL tadi. Nah, karena di sini baris ketiganya 001, maka nilai Z-nya langsung ketemu yaitu 7.
Dan baris keduanya yaitu Y 0, 1, min 1 sama dengan Y kurangi Z sama dengan 9. Y min 7 sama dengan min 9. Lalu hasil akhirnya Y sama dengan minus 2. Dan untuk baris pertama 1, 1, 1 yaitu X plus Y plus Z sama dengan 0 sama dengan X min 2 plus 7 sama dengan 0 yang menghasilkan nilai akhir X sama dengan min 5. Oke, selanjutnya metode Gauss-Jordan eliminasi. Sebenarnya metode ini hampir mirip dengan Gauss eliminasi, cuman bedanya di hasil akhir matriksnya nanti. Nah, di sini diketahui persamaan dengan soal yang sama, yaitu X plus Y plus Z sama dengan 0, 2X plus 2X min Y plus Z sama dengan min 1, min X plus 3Y min Z sama dengan min 8. Nah, nanti bentuk persamaan linear tadi diubah ke dalam bentuk matriks augmented juga, lalu direduksi ke dalam bentuk matriks identitas, di mana diagonal utama bernilai 1 dan nilai selain diagonal bernilai 0. Untuk langkah lengkapnya yaitu pertama, tuliskan persamaan linear tadi ke dalam bentuk augmented. Lalu yang kedua, gunakan OBE sehingga matriks tersebut direduksi ke dalam bentuk matriks identitas, di mana diagonal utama bernilai 0, bernilai 1, dan nilai selain diagonal utama bernilai 0. Lalu nanti akan menunjukkan hasil X, Y, Z. Ini adalah bentuk sistem persamaan linear yang sudah diubah ke dalam bentuk augmented sebagai berikut, yaitu X, Y, Z sama dengan 1, 2, min 1, 1, min 1, 3, 1, 1, min 1, 0, min 1, min 8. Selanjutnya reduksi matriks ke dalam bentuk matriks identitas. Langkah pertama yaitu baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama yang akan menghasilkan matriks 1, 0, min 1, 1, min 3, 3, 1, min 1, min 1, 0, min 1, min 8. Lalu baris ketiga ditambah baris ke 1 yang akan menghasilkan matriks 1, 0, 0, 1, min 3, 4, 1, min 1, 0, 0, min 1, min 8. Lalu baris kedua ditambah baris ketiga yang akan menghasilkan matriks 1, 0, 0, 1, 1, 4, 1, min 1, 0, dan 0, min 9, min 8. Nah, langkah selanjutnya yaitu baris ketiga dikurangi 4 kali baris kedua yang akan menghasilkan matriks 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, min 1, 4, 0, min 9, 28. Lalu baris ketiga dibagi 4 yang akan menghasilkan matriks 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, min 1, 1, dan 0, min 9, 7. Dan baris kedua nanti ditambah baris ketiga yang akan menghasilkan matriks 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, min 2, 7. Nah, lalu nanti baris pertama dikurangi baris ketiga yang akan menghasilkan matriks 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, dan min 7, min 2, 7. Lalu baris pertama dikurangi baris kedua yang akan menghasilkan matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, dan min 5, min 2, 7. Yang dimana matriks tersebut sudah menjadi matriks identitas. Karena sudah menjadi matriks identitas, maka kita sudah menemukan hasil X, Y, Z-nya, yaitu min 5, min 2, 7. Selanjutnya adalah Kramers Rule. Kramers Rule adalah metode dalam aljabar linear untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan matriks. Metode ini berlaku untuk sistem persamaan yang memiliki jumlah persamaan yang sama
dengan jumlah variabelnya, yaitu sistem persegi, dan memiliki determinan matriks koefisien yang tidak nol. Syarat dari penggunaan Cramer's Rule itu sistem harus terdiri dari n persamaan dengan n variabel, dan determinan matriks dari koefisien yaitu mutlak A tidak boleh nol. Jika mutlak A sama dengan 0, maka sistem tidak memiliki solusi unik. Selanjutnya itu rumus Cramer's Rule. Jika A adalah matriks koefisien dari sistem persamaan, maka solusi dari setiap variabel xi dapat ditemukan dengan rumus umumnya itu seperti ini. Xi sama dengan mutlak AI per mutlak A, yaitu di mana mutlak A adalah determinan dari matriks A dan mutlak AI adalah determinan matriks AI, yaitu matriks yang diperoleh dengan mengganti kolom I pada A dengan vektor konstanta B. Contoh soalnya adalah seperti ini, yaitu kita memiliki 3 persamaan, X plus Y plus Z sama dengan 4, X min Y min Z sama dengan 0, dan X min Y plus Z sama dengan 0. Penyelesaiannya awalnya tuh kita memisahkan, yaitu untuk yang awal dari persamaan itu 1, 1, 1 min 1 min 1, 1 min 1, 1, dan B-nya itu sebagai hasil dari persamaan tersebut, yaitu 4, 0, 0, dan X itu sebagai kofaktornya. Lalu kita mencari determinan A. Determinan A di sini D sama dengan 1 kali min 1 min 1 min 1 1 dikurangi matriks 1 min 1 1 1 ditambah matriks 1 min 1 1 min 1, yaitu hasilnya itu sama dengan 4. Contoh soal dari maksudnya penyelesaiannya yaitu untuk dx kita cari dari hitung submatriksnya, hasilnya adalah min 8, untuk dy itu sama dengan min 8, dan dz, maaf tulisan dz, itu sama dengan 0. Untuk dari hasil tersebut kita pakai rumusnya Cramer's Rule, yaitu x sama dengan min 8, untuk yang x min 8 per min 4 sama dengan 2, untuk y sama hasilnya 2, dan z itu 0 per min 4 sama dengan 0. Kesimpulan dari metode ini yaitu keempat metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung pada ukuran dan sifat sistem yang diselesaikan. Metode inverse itu matriks cocok jika sudah tersedia inverse dari matriks koefisien, tetapi kurang efisien untuk sistem yang besar. Untuk eliminasi Gauss lebih efisien dibanding inverse untuk matriks yang lebih besar. Sementara eliminasi Gauss-Jordan mempermudah pencarian solusi, tapi membutuhkan lebih banyak operasi dibandingkan Gauss biasa. Sedangkan aturan Cramer atau Cramer's Rule hanya efektif untuk sistem kecil karena memerlukan perhitungan determinan yang kompleks. Demikian dari presentasi dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.